Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu Bapak, selamat Iya, untuk Amerika nggih saat ini nggih sugeng enjang. iya, Oh mugi tansah rahayu wilujeng. iya, Lir- matur suwun, matur suwun. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua, saudara-saudara semua, ini di depan saudara ini adalah budayawan Jawa. Ya, budayawan Jawa yang begitu gigih, bukan hanya dalam karya tulis beliau yang mengenai dongeng-dongeng cerita rakyat yang sudah di YouTube kan, sudah di sosmed kan, membuat komik-komik. Ya. Beliau ini adalah tokoh-tokoh yang saya anggap sangat muda, ya, sangat muda dibandingkan saya, maksud saya. Ya. Nah, Tapi ini sudah memang diperlukan, ya, memang diperlukan seperti Pak Parpal Purwanto ini. Seandainya ada 100 Parpal Purwanto itu Indonesia itu mungkin akan luar biasa, ya. Ya. Tapi Pak Parpal Purwanto nanti bisa dikloning, bisa dikloning maksudnya dikopi jejaknya, dikopi semangatnya, dikopi networkingnya. Jadi berkali-kali saya mengatakan, ya, atau kita itu kalau kita sendiri itu kecil, gitu loh. Kalau kita sendirian itu kecil, tapi kalau bersama kuat. Itu dulu dalam bahasa Indonesia katanya bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh, gitu. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Pak Parpal Purwanto malam hari ini, ya, pagi hari ini di Amerika Serikat, ya, pagi hari ini di Amerika Serikat, ya, akan menyampaikan sesuatu yang baru, baru, tapi kita tinggal meninjaunya dari mana, ya, sesuatu yang baru ditinjau dari mana. Uh, Monggo, Pak Parpal Purwanto, dipersilahkan. terima kasih Pak Surahman Demyati dan sebelumnya selamat malam untuk semua saja rekan-rekan sahabat Bapak Ibu semuanya untuk di Indonesia dan selamat pagi untuk di Amerika. Salam kenal, salam jumpa kembali dengan saya Parpal Purwanto. Malam hari ini saya akan sedikit memaparkan sebuah gagasan. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, tetapi bagi saya sebuah inovasi yang saya rintis di komunitas saya yang kecil, yaitu komunitas sastra Girika Wedar. Bahwasanya saya dan teman-teman menggagas sebuah yang dinamakan seni. Seni dalam hal ini yang berkaitan dengan agama dan budaya di Nusantara ini, khususnya di Jawa sebagai tempat tinggal kami. Eh, Materi ini sebenarnya adalah bukan suatu hal yang baru karena ini sebenarnya sudah merakyat sekali tentang seni kasidah atau solawatan atau puji-pujian itu sangat merakyat sekali di lingkungan kami. Tetapi ada beberapa titik-titik poin supaya seni itu akan lebih berkembang dan berinovatif. Sebenarnya hanya itu saja. Dari sekian apa namanya grup-grup kasidah, grup-grup solawatan dan lain sebagainya itu saya rasa semuanya tujuannya hanya satu untuk apa namanya mencintai Rasul sebagai panutan kami sebagai orang Islam dan juga memuji pada Tuhan, kebesaran Tuhan dan orang-orang suci yang dianggap berjasa dalam perjuangan uh, agama Islam dan juga merupakan petuah-petuah. Mungkin malam hari ini saya terlalu apa namanya ngoyo-woro karena ini sebuah gagasan di mana seni itu yang datangnya dari Arab, mungkin Islam atau Arab yang sudah mendarah daging di wilayah kami, di komunitas kami, khususnya di kalangan masyarakat Jawa. Namun demikian, saya amati ada beberapa hal yang sebenarnya bagi saya
itu bukan tidak cocok, tapi sedikit menyayangkan. Karena apa? Kita kebanyakan selalu mengusung dari yang dari luar, tanda petik. Saya bukannya tidak setuju, tapi saya sangat setuju sekali. Hanya saja saya ingin memasukkan unsur Jawa. Unsur Jawanya itu, budaya Jawanya itu juga masuk dalam seni kasidah atau nasid tersebut. Saya akan memasukkan unsur dari seni gamelan, di mana supaya anak mengenal laras pelok selindro, jadi bukan solmisasi. Artinya anak supaya juga hafal dengan nada-nada pelok, nada-nada selindro, dan juga nanti materinya juga seperti mocopat, seperti geguritan Jawa, baik geguritan yang tradisional maupun yang modern. Nanti kita akan sandingkan, akan kita leburkan, akan kita campurkan supaya sebuah menjadi ramuan yang mungkin anak-anak masa sekarang mungkin akan lebih senang. Selain itu juga ini, semua karya yang kita gagas di komunitas sastra Girika Wedar yang saya beri tajuk Tejami, tembang Jawa Islami ini, materi khususnya syair-syairnya itu buatan dari kami. Jadi kami tidak akan menggunakan syair yang sudah ada. Nah, disitulah salah satu inovasinya. Yang pertama tadi adalah kita masukkan unsur gamelan, laras, selindro, dan pelok. Yang kedua adalah naskah-naskah atau materi atau syair yang kita sajikan itu merupakan karya kami. Jadi seperti itu. Itu Bapak Surahman sebagai awalnya mungkin bisa di bisa materinya mungkin bisa di-share Pak Sinten J. Nah Ya itu inilah sudah. J. Tejami itu puji-pujian modern ala KSGK. KSGK itu komunitas sastra Girika Wedar yang eh, dibidani oleh beberapa sastrawan dan budayawan di Wonogiri dan sekitarnya. Juga saya salah satunya termasuk di dalamnya dan kebetulan saya dipercaya sebagai ketuanya. Begitu Pak Demianti. Coba Pak di next belakang. Ya. Inilah. Waduh, saya kesulitan membaca itu, Pak. Sebentar, mungkin saya bisa cari materinya dulu Pak ya di punya saya coba. Kalau Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara budaya, malam hari ini akan saya lanjutkan untuk pembahasan yang saya sampaikan tentang Tejami. Tejami atau tembang Jawa Islami merupakan puji-pujian dengan syair berbahasa Jawa yang bernapaskan Islam. Ada macapat, ada geguritan, dan lagu berbahasa Jawa. Bahasa Jawa yang diiringi dengan gamelan Jawa, yaitu berupa saron dan demung, serta alat musik lainnya jika itu memungkinkan. Next, Pak, ke halaman berikutnya. Kemudian yang melatar belakangi adanya Tejami ini, ya, seiring dengan peradaban manusia, akulturasi budaya merupakan keniscayaan. Artinya, budaya yang ada sekarang ini bisa dikatakan bukan budaya asli warga atau daerah setempat. Mungkin saja budaya itu datangnya dari luar, kemudian berkembang dan disesuaikan dengan selera dan kehidupan masyarakat setempat. Next. Di masyarakat Jawa, puji-pujian yang diiringi musik rebana merupakan hal yang tidak asing lagi. Budaya Islam atau Arab itu sangat mengena di hati masyarakat. Padahal masyarakat Jawa juga memiliki tradisi budaya atau nembang atau kidung yang diiringi musik gamelan. Hal inilah yang akan diramu menjadi sebuah puji-pujian gaya baru
oleh komunitas sastra Girika Wedar atau KSGK. KSGK ini merupakan sebuah komunitas kecil yang bergerak di bidang seni budaya. Next. Kita bicara tentang puji-pujian. Menurut pikiranmuslim.com, puji-pujian adalah bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad, para wali dan ulama, serta orang-orang yang dianggap suci dan berjasa dalam agama Islam. Puji-pujian dilakukan melalui berbagai medium seperti lagu atau kidung, tari, puisi, dan pidato. Next. Puji-pujian dalam Islam Jawa memiliki akar yang sangat kental dengan budaya Jawa. Sejarahnya dapat ditelusuri dari masa penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-14. Puji-pujian kemudian muncul sebagai bentuk adaptasi masyarakat Jawa terhadap Islam. Masyarakat Jawa yang sudah memiliki tradisi seni dan budaya yang kaya, mengintegrasikan unsur-unsur tersebut ke dalam puji-pujian Islam yang baru saja mereka kenal. Inilah yang membuat puji-pujian Islam Jawa memiliki ciri khas yang unik dan menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan. Next. Puji-pujian modern ala KSGK. Puji-pujian yang diramu oleh KSGK mengacu pada puji-pujian sebelumnya atau yang sudah ada. Namun ada beberapa titik penekanan. Titik poin inilah yang akan menjadi ciri khas puji-pujian modern ala KSGK. Next. Puji-pujian modern ala KSGK biasanya diawali dengan tembang macapat sebagai pembuka atau bowo. Dilanjutkan lagu-lagu pujian yang diiringi oleh musik, yaitu rebana, saron, demung, dan alat musik lain sesuai kebutuhan. Dan tidak memungkinkan nanti akan geguritan-geguritan modern akan menghiasi dalam puji-pujian ini yang akan diramu sesuai dengan dengan alat musik yang ada seperti itu. Next. Nah, sedikit inilah contoh dari puji-pujian yang kita gagas yang diawali dengan Bowo Mas Kumambang. Ini adalah salah satu karya yang pertama, artinya Mas Kumambang yang pertama. Kami sudah menyediakan beberapa materi, tetapi ini hanya sebagai contoh saja. Ini saya adaptasi dari surat Al-Ikhlas. Kalau untuk nembang, saya pales itu Pak Dim. Ya dicoba saja, ini kan bukan soal pales tidaknya. Tapi kalau nembang Mas Kumambang itu, wus kanyoto Gusti iku hamung siji sagung panyuwunan tanpa putra kang sejati nora ibu uga bapa. Nah, ini sebagai sebagai bowo atau pembuka nanti sebuah lagu. Yang ini saya adaptasi dari surat Al-Ikhlas
tentang itu. Kemudian kalau lagu ini di bawahnya di halaman kedua ini tentang manusia ketika di alam apa namanya di perut ibu, di Gua Garbo seperti itu, ketika dalam rahim. Ing awang uwung manungso kaciptakno. Dening Gusti Allah kang Maha Kawasa. Kinandhut jroning sangang candra ibu kang dadi lantaranira. Ing awang uwung mula bukanira siing Gusti kang Maha Akarya. Ginimbol jroning Gua Garba ngalor ngidul tansah ya digawa. Ing alam kang tanpa padang jinanji kita dening pangeran. Ana dalan lempeng sarta jembar uga ana dalan ngiwa njlomprongake. Nah, ini nanti ini sebagai lagunya nanti kita sesuaikan dengan alat musik dua unsur, yang satu dari Arab atau Islam. Saya katakan Islam begitu saja, mungkin karena itu budaya yang kita yakini datang dari Arab itu kita anggap sebagai budaya Islam kalau di masyarakat kita. Dan ini juga harus ada unsur gamelan Jawanya. Jadi meskipun hanya saron dan demung. Jadi begitu untuk sedikit gambaran apakah Tejami itu seperti itu. Mungkin langsung saja ke penutup. Tejami, ya penutup. Tejami adalah tembang Jawa Islami, merupakan puji-pujian modern ala KSGK. Puji-pujian ini memadukan dua unsur budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Islam, yang diharapkan dapat digunakan sebagai media dakwah sekaligus melestarikan budaya Jawa. Jadi ada sebuah akulturasi antara budaya Islam dan Jawa, karena nanti yang saya khawatirkan kalau nanti semua sudah budaya Islam saja yang masuk ke kita, takutnya ada degradasi, tergerusnya budaya Jawanya itu sendiri. Makanya di sini ada penekannya, ada akulturasi supaya apa namanya, bukan hanya syairnya saja, tetapi alat musiknya juga. Bahkan dari syair-syairnya saya usahakan, bukan saya usahakan, memang kita rencanakan, kita buat itu syairnya adalah dalam bentuk bahasa Jawa, meskipun tentang puji-pujiannya mungkin nadanya atau bagaimana itu berbau dengan Islami. Begitu kurang lebih Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan budaya. Jadi sedikit yang saya sampaikan ini memang masih dalam proses tahapan penggodokan, dan ini nanti mungkin akan segera kita realisasikan, dan mungkin dari anak-anak, bahkan dari kebetulan saya adalah seorang guru, saya kepala sekolah, jadi nanti insya Allah saya terapkan pada anak didik kami juga di sekolah. Begitu Pak Demianti, sedikit yang bisa saya sampaikan. Monggo saya serahkan mateng jenengan. Terima kasih kepada Pak Parpal Purwanto yang ini telah menyampaikan sesuatu yang sebetulnya memicu kepada inovasi baru. Bagaimana memperkenalkan, menggali, setelah digali nanti terus disampaikan kepada masyarakat dengan berbagai cara, dengan berbagai cara. Jadi kalau caranya cuma hanya satu macam, ini kurang bagus, kurang banyak mengena sasaran, ya. Tetapi ini adalah salah satu cara bagaimana membawa budaya Jawa ini. Budaya Jawa itu adalah begitu luas, filsafat Jawa begitu luas, begitu dalam. Ini kalau disampaikan dengan cara-cara yang bijak, ya, cara-cara yang inovatif, cara-cara yang pendekatan kepada anak-anak muda dan generasi yang ya, ini akan lebih bagus lah, akan lebih bagus. Memang yang dilakukan para pendahulu kita itu sudah cukup, kalau katakan luar biasa,
dengan pada masa-masa Wali Songo dulu itu. Coba sampai kepada wali-wali berikutnya ya. Wali-wali berikutnya apa yang sampai belakangan ini mereka itu mengumpulkan yang tadi puji-pujian tadi itu. Puji-pujian itu disampaikan memang puji-pujian dalam bentuk bahasa Jawa juga. Walaupun kalau di pondok-pondok pesantren kan ya itu sebelum sholat itu seingat saya dulu itu kita duduk ya sambil menunggu imam. Ya, itu kira-kira 5-10 menit menunggu imam, jamaah itu membacakan sholawatan atau apa yang namanya tapi ya, isinya puji-pujian, baik itu puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian yang disanjungkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Muhammad ya. Itu sudah dirintis oleh para pendahulu kita. Bahkan ada yang membuat koleksi-koleksi. Ini koleksi-koleksi itu lagi saya cari ya, Pak Purwanto. Jadi kalau panjenengan nanti dan teman-teman akan membuat koleksi baru, tolong koleksi ini disimpan, maksudnya didigitalkan. Didigitalkan itu dengan demikian generasi berikutnya tidak kehilangan jejak. Betapa banyaknya karya-karya bangsa kita ini karena sayangnya tidak boleh dilihat orang lain gitu loh. Karena sayangnya tidak boleh dilihat orang lain karena belum nanti kamu tiru. Sebetulnya kita ini untuk siapa? Kita ini kan sebagian kecil saja yang ingin menyumbangkan. Sumbangan kita itu walaupun kecil, tapi kalau masih dilestarikan. Bagaimana sih cara melestarikan? Biasanya dulu itu kan ada tulisan tangan, ya. Tulisan tangan. Kalau tulisan tangan itu pun bisa di-scan, difoto saja, itu diupload, itu sudah disimpan. Kalau misalnya itu nyanyian, lagu-lagu, puji-pujian, direkam suaranya, apalagi dengan videonya, komplit. Kita punya bukan hanya tulisan, tetapi kita punya data audio, kita punya data video. Dan semuanya ini kalau kita kumpulkan, kita arsipkan, kita letakkan di mana sosmed mana, di YouTube boleh, Instagram boleh, Facebook boleh, apalagi Spotify boleh, masih banyak sekali. Ya, masih banyak. Ada cara-cara yang memang menghemat kuota. Yang menghemat kuota itu adalah dengan menggunakan aplikasi Spotify. Aplikasi Spotify itu boleh dikatakan ringan sekali untuk mengambil kuotanya. Karena cuma audio. Tapi meskipun audio, suaranya kedengaran, ya kan? Suaranya, gambarannya terdengar. Ya. Ya, kalau lebih besar lagi ya kita geser lagi ke YouTube, tapi siap-siap dengan kuota internet yang lebih besar. Atau kebetulan ada WiFi yang cukup kuat. Nah, inilah kita pentingnya bagaimana kita itu membuat WiFi untuk komunitas ya. Dengan biaya yang mungkin sebetulnya untuk orang-orang yang mampu itu tidak besar, tetapi untuk rakyat ini sangat bermanfaat. Untuk rakyat sangat bermanfaat, sekaligus untuk lokasi belajar. Jadi belajar itu sekarang selain di perpustakaan, ada perpustakaan digital. Ada perpustakaan digital. Dan ini suatu usaha, ya, usaha baru dari Pak Parpal Purwanto, dan terima kasih kepada Pak Parpal Purwanto. Semoga ini diikuti yang lain, ya, diikuti yang lain. Jadi kalau ini tadi Tejami, kemudian nanti akan muncul lagi apa, tarian apa, gending apa, ya. Jadi itu tidak apa-apa, kalau beberapa jam yang lalu, itu Mas Rudi Wiratama menyampaikan masalah wayang dan tantangan globalisasi.
Itu luar biasa. Bahwa yang dulu kita anggap wayang, sekarang tuh wayang itu bisa disampaikan dalam bentuk klip-klip pendek, video kecil. Karena masyarakat sekarang sudah tidak sempat lagi nonton wayang kulit semalam suntuk. Ya, tidak ada waktunya. Ya, besoknya kuliah, besoknya dosennya itu memberi ngajar, ya, gurunya ngajar, ya, terus ibunya juga menyiapkan untuk anaknya sekolah. Jadi banyak yang dulu tidak terbayangkan sekarang ini muncul. Mengapa masyarakat kita ini enggan menggunakan budaya ini? Karena sudah nggak di dalam zamannya itu perlu digeser-geser dikit, ditambah dikit, dikurangi dikit. Kalau dulu zaman saya nonton wayang itu jalan kaki kemanapun saya siap itu nongkrong di depannya dalang itu, di depannya dalang atau di belakangnya dalang, ya, siluyur. Jadi kalau dulu wayang kulit itu kan itu ada gebernya itu, ada gebernya kan, wayangnya main. Jadi kalau melihatnya ingin hanya bayangannya di balik layar. Ya. Itu Bu, zaman dulu, zaman dulu. Lalu sekarang gimana? Ada perubahan. Ini uh, perlu dilakukan inovasi. Jadi ini apa yang tadi Pak Parpal sampaikan, bahwa Tejami ini mulailah dimulai apa kita bilang suluknya gitu, ya, sebelum lagunya. Tadi ada ayat pertama Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Jadi Ya, itu kita bagus. ada Al-Ikhlas itu Pak. Itu ada kul huwallahu ahad, kata ada Tuhan itu siji kan tadi, siji. Jadi ini boleh. Ini tadi kemudian dilanjutkan dari itu ora bopo menora ibu, ya, dan seterusnya. Ini adalah terjemahan dalam bahasa Jawa yang dibuat dengan tafsiran seperti ini bagus. Jadi tidak harus apakah bahasa Arabnya itu tetap, karena kalau kita kehilangan jejaknya akan terjadi pada kasus-kasus yang lain, ya. Kasus yang lain itu sampai sekarang sulit karena jejaknya mana. Jadi kalau dulu itu kita misalnya Nabi Musa, itu yang dibawa kitab apa? Kitab Taurat. Ya, kitab Taurat itu dalam bahasa apa? Dalam bahasa Ibrani. Itu ketika itu lepas dari bahasa Ibrani, kita kehilangan jejak. Ketika Al-Quran disampaikan dalam bahasa Arab, kita tidak pakai sama sekali, kita akan kehilangan jejak. Zaman sekarang bisa dimodifikasi, Pak. Jadi kalau ayat tadi aslinya ada, ya, kemudian didelete. Kalau nggak didelete diganti. Bayangkan. Zaman sekarang ada orang-orang pintar tapi menggunakan kepintarannya dengan sebetulnya cara-cara yang kurang baik, ya. Kalau bilang kurang baik. Kurang baik itu ya gimana? Ini kan sudah ada ini. Al-Qur'annya ini, Injilnya ini, Zaburnya ini, kan gitu. Zaburnya itu yang Nabi Dawud itu kan Zabur, yang Nabi Isa itu kita namakan Injil, ya, ya. Ya, itu kalau kalau di dalam agama Islam itu adalah termasuk agama-agama samawi. Jadi sebetulnya Pak Purwanto, saudara-saudara semua, kita itu sebetulnya sesaudara, sesaudara. Seluruh dunia ini sesaudara. Karena apa? Kita ini hakikatnya adalah keturunan Nabi Adam dan istrinya Ibu Hawa. Dari berdua terus jadi kan punya putra laki-laki, punya putra perempuan, ya kan, setiap lahir apa dulu katanya dua itu atau apa gitu, ya, itu
yang muncul ada Qabil, ada Habil kan gitu, ada Qabil dan Habil. Jadi kisah-kisah yang seperti ini, kisah-kisah yang seperti ini bagus dituliskan dengan tangan, setelah ditulis tangan dijadikan buku. Jadi Pak Parpal Purwanto di depan saudara ini banyak menulis cerita rakyat, drama rakyat, bisa difilmkan. Beliau itu walaupun film-film pendek sudah melakukan. Jadi ini yang perlu dicontoh saudara-saudara, adik-adik semua ya, saudara-saudara semua. Bagaimana kita sastra budaya bangsa kita. Indonesia ini cukup besar negara, kalau dibilang ya nomor 4 lah di dunia ini. Terbesarnya itu nomor 4 di dunia. Jadi kalau kita mau dibandingkan dengan Malaysia, ya jauh 10 kali lipat lebih besar. 10 kali lipat lebih besar. Tapi bisakah kita mempertahankan kebesaran bangsa kita ini dengan kebesaran jiwa kita? Dengan kebesaran semangat kita, membuat bangsa kita benar-benar nomor 4 di dunia. Nomor 4 urutannya dalam segala hal. Nah, ini bagus Pak Parpal Purwanto di dalam ini menyampaikan ini sastra budaya Jawa ini melalui Tejami. Pak Parpal, silakan kalau mau menambahkan apa itu tadi ulasan tadi. Ya, terima kasih Pak Demianti. Terima kasih tadi sudah ada gambaran juga ya untuk apa namanya, kita harus kembali ke aslinya. Itu pasti karena mungkin di sisi lain karena seperti ayat yang saya buat untuk tembang Macapat sebagai Bowo tadi, itu kan saya adaptasi dari surat Al-Ikhlas. Sementara kan surat Al-Ikhlas itu sendiri kan masih terjaga dalam Al-Quran yang pasti terjaga sampai akhir zaman, pasti itu ada. Jadi kalau syair-syair yang kita buat itu pasti bukan untuk apa istilahnya, untuk menyamarkan dari kandungan Al-Quran itu sendiri atau Al-Quran itu sendiri, tetapi sebagai apa namanya, justru sebagai apa namanya, membunyikan makna itu ke para apa namanya, para penganutnya melalui syair-syair yang ada. Toh nanti kita kesemuanya pasti akan kembali ke Al-Quran yang asli, begitu Pak. Jadi bukan untuk mengaburkan, tetapi justru memperkaya, untuk menguatkan dalam bentuk syair sebagai dakwah semacam itu. Iya, ini sambil mengingatkan juga bangsa kita itu luar biasa. Dulu Raden Ajeng Kartini, walaupun umurnya pendek, beliau wanita yang mengusulkan agar Al-Quran ini diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Luar biasa kan? Beliau wanita pertama yang mengusulkan kepada wali-wali itu bagaimana sih kami bisa menikmati Al-Quran ini diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Yang sekarang sudah kita nikmati bahasa Indonesia. Bahkan secara digital itu sekarang HP kita itu bisa membaca mau bahasa apa. Al-Quran bahasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris juga ada. Jadi kalau Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu, saya bertemu langsung kepada seorang, waktu itu beliau adalah warga Kanada, ketemu saya tahun 1994, itu saya ketemu di Siderepit, saya ketemu langsung dengan imamnya itu. Imamnya itu adalah yang menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Dialah orang asli Amerika, orang asli Kanada, yang berbahasa asli Inggris itu, yang menerjemahkan, dan perlu waktu 25 tahun. Jadi kita ini kalau hanya 1-2 hari, 1 tahun, 2 tahun, ini ada saingannya. 25 tahun hidupnya digunakan untuk menerjemahkan Al-Quran. Ya ini orang asing loh ya. Jadi kita itu jangan merasa paling baik saja. Ya, ternyata kita itu menganalisis Al-Quran nggak tahu cuma berapa hari, berapa jam, berapa menit. Ya, tapi ini bagus.
sebagai perbandingan. Tadi Pak Parpal ini tidak tanpa mengalihkan aslinya, ya, tanpa mengalihkan aslinya. Ini usaha, ya itu inovasi. Ini menambah. Dengan menambah ini lebih kaya. Ingat bahwa kita belajar itu tidak bisa satu cara. Kita belajar, bahkan orang itu mendapat hidayah. Orang itu mendapat hidayah, petunjuk dari Tuhan. Kadang-kadang itu dengan tulisan, kadang-kadang dengan suara. Tapi ada juga orang itu mendapatkan hidayah dari suara adzan. Dari suara membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang luar biasa itu menginspirasi seseorang. Umar bin Khattab itu anti-Islam waktu itu. Sudah mau datang ke rumah adiknya, mau ngamuk saja. Tapi setelah mendengar suara adiknya membacakan Al-Quran, tapi karena bahasa Arab, dia ngerti artinya kan. Umar bin Khattab itu langsung mengerti artinya. Bacaan itu langsung seperti hidayah dari Allah kepada Umar bin Khattab yang asalnya pedangnya sudah dihunus untuk membunuh. Itu bergeser menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Mula-mula dilarang. Wah, jangan-jangan langsung membunuh. Ternyata disitulah hidayah datang. Dari akan membunuh, berubah menjadi menganut. Jadi ini hidayah. Cara inovatif. Tadi kalau Pak Parpal menyampaikannya itu tadi ada tulisannya ada. Tulisannya kan ada. Disuarakan, iya. Ada suaranya. Mungkin orang itu akan memberikan inspirasi mirip dakwah. Ini kalau saya katakan mirip dakwah yang Bapak lakukan itu mirip dakwah yang dilakukan para wali dulu. Para wali itu bagaimana sih membawakan ini ajaran agama yang baru. Pada masa itu kan baru, baru karena masa itu keluarga apa umumnya masyarakat Jawa dan Indonesia yang lain itu kebanyakan masih animisme, masih Hindu, Buddha, dan itulah karena datang lebih dulu. Nah, ini penyampaiannya memang sangat persuasif tanpa ada pemaksaan, tanpa ada pertumpahan darah, tanpa ada pertumpahan darah. Ya, jadi kalau kita melihat sejarah-sejarah di Barat ya, itu sampai terjadi perang dulu. Setelah perang baru gitu loh. Jadi itu zaman ya bisa dibaca sendiri. Itu yang di Cordoba itu terjadi perubahan semula masjid kemudian berubah menjadi gereja. Jadi setelah pertempuran itu berubah jadi gereja. Nah, sekarang juga terjadi misalnya yang dulu gereja menjadi masjid ya, yang di Turki itu, yang di Turki itu gereja menjadi masjid itu. Jadi ini biasa dalam sejarah itu biasa, dalam sejarah itu biasa termasuk nanti bagaimana sih kita membuat bangsa kita ini rukun, Pak. Bangsa kita ini rukun. Jadi ini kita beda budaya, beda suku, beda bahasa, beda kebiasaan macam-macam. Tapi janganlah perbedaan ini dibuat menjadi kita tidak bersatu. Ini bagus sekali dengan ini dipodcastkan begini, seluruh Indonesia bisa menyaksikan ya, bukan hanya seluruh Indonesia, seluruh dunia. Karena orang Indonesia itu banyak yang di luar negeri, Pak. Orang Indonesia itu banyak yang di luar negeri yang kita sebut sebagai diaspora. Bisa saja juga tenaga kerja ya, tenaga kerja yang ada di luar negeri. Dan itu menyebar di mana-mana gitu loh. Silakan lagi Pak Pak Purwanto ini perlu dipaparkan lagi, diuraikan lagi supaya penjelasan Bapak tadi dapat pemirsa itu lebih explore, lebih luas lagi. Monggo. Oke, terima kasih Pak Demyanti ya. Jadi gagasan Pejami itu merupakan sebuah inovasi
puji-pujian sebagai media dakwah dalam bentuk lagu, yang di situ di dalamnya nanti ada perpaduan akulturasi antara budaya Arab dan budaya Islam dengan budaya Jawa. Budaya Jawa di sini yang kami tekankan, pertama adalah unsur musiknya. Unsur musiknya kalau mungkin selama ini ada beberapa yang menggunakan nada gamelan tetapi solmisasi. Tapi kalau ini tetap menggunakan apa namanya unsur gamelan Jawa dengan laras pelok dan selindru supaya anak masih tetap apa namanya telinganya itu masih dengan hafal dengan nada-nada pelok dan selindru seperti itu. Kemudian syair-syair yang kami buat memang sesuai dengan puji-pujian yang sudah ada, yaitu memuji pada Tuhan, kepada Nabi, kepada orang-orang yang berjasa, pada ibu bapak. Pokoknya intinya semua puji-pujian yang sudah ada, tetapi ini adalah karya baru kami. Jadi kita tidak akan menggunakan mungkin syair-syair yang sudah ada. Jadi dari KSGK itu kita mengutamakan syair-syair, lagu atau geguritan itu memang hasil karya kami. Jadi seperti itu. Meskipun beberapa tembang mocopat sebagai bowo itu selalu kami apa namanya kami adaptasi dari mungkin surah-surah pendek dari Al-Qur'an atau mungkin ayat-ayat pendek dari ayat-ayat dari Al-Qur'an yang mungkin yang familiar atau yang mungkin bisa kami adaptasi begitu Pak. Jadi bukan kita apa namanya menerjemahkan atau kami apa namanya menafsirkan, tetapi kami akan hanya adaptasi dari mungkin dari surah tersebut dalam bentuk syair atau tembang yang kami bawakan. Kedepannya memang itu nanti kami akan membuat sebuah grup-grup tentang apa namanya tentang musik baru tadi mungkin Tejami ala KSGK tadi, dan kedepannya memang tetap seperti yang Pak Demyanti ngendikakan kayak tadi, beliau bilang tadi, kita harus ada apa namanya jejaknya. Jadi nanti memang kita akan rekam jejak sebagai media digital, utamanya tentang di YouTube kan barangkali seperti itu Pak. Selain nanti syair-syairnya kita bukukan, juga mungkin hasilnya mungkin dari pentas atau latihan atau mungkin apa dari hasil lagu-lagu itu semua akan kita tampilkan di YouTube gitu. Jadi mungkin maaf, saya agak menyeberang sedikit karena di lingkungan kami setiap hajatan itu kan kebanyakan itu saya bukannya anti karena saya juga suka tentang lagu-lagu campur sari dan lain sebagainya, saya suka sekali itu. Tetapi kami akan membuat tanda petik celah baru untuk pekerjaan anak mungkin melalui lagu-lagu dari Tejami ala KSGK ini. Jadi nanti insya Allah akan ada grup-grup baru yang mungkin bisa nanti kita pentaskan, misalnya ada orang yang punya hajat atau mungkin pagelaran-pagelaran tertentu, apa namanya event-event tertentu maksud saya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar sebuah gagasan mandek di situ saja, memang ada tindak lanjutnya. Selain kita tampilkan di media digital YouTube, nanti memang akan membuat grup yang insya Allah nanti akan laku, bukan menyaingi, tetapi kita saling mencari makan. Nah, artinya mereka mungkin yang punya grup-grup tertentu atau grup dangdut atau grup musik lainnya, mungkin campur saya dan lain sebagainya, monggo yang ke sana saya tidak masalah. Tapi ini akan mencoba yang baru, mungkin uh, di masyarakat masih asing, tetapi mungkin dalam sebuah komunitas, misalnya ada 10 orang komunitas kami, ketika punya hajat, kita menggunakan grup kami di antara 10 orang tersebut. Dan nanti secara efek domino akan bisa dikenal lebih luas. Saya pikir itu Pak. Jadi bukan hanya sekedar gagasan ini, saya juga mempunyai gagasan. Pertama tadi saya ulangi lagi untuk digitalisasi untuk di YouTube. Kemudian untuk grup yang bisa tampil secara live, secara apa namanya, secara mungkin tampil di event-event tertentu, mungkin orang punya hajat atau mungkin punya orang apa namanya sebuah kegiatan tertentu yang akan apa namanya menyewa kami atau menanggap kami lah bahasa Jawanya. Seperti itu Bapak.
Iya, ini memang bagus sekali, ibu-ibu, bapak semua. Jadi ini sekedar saran juga. Jadi yang namanya sumber itu kan banyak ya, sumber. Jadi sumber itu bisa diambil jadi kisah-kisah terbaik, tokoh-tokoh terbaik, ya, Hmm. kisah-kisah terbaik, tokoh-tokoh terbaik, ya. Kalau balik tadi itu kalau kita mau budaya Jawa itu ada budaya Jawa, apakah itu wayang, apakah itu apa ya, selain wayang itu kan ada tembang-tembang ya, tembang-tembang itu. Selain itu juga dulu tarian ya, tarian-tarian. Terus kalau kita dari ke agama itu juga ada Al-Qur'an ya. Itu juga ada hadis, juga ada kisah-kisah ya, kisah-kisah. Kisah-kisah itu kadang-kadang kalau dilihat lebih dalam lagi ada yang tadi itu lagu-lagu tembang-tembang itu ada. Walaupun asalnya itu kalau kita ambil dari, bisa saja kita ambilnya dari Turki, bisa saja kita ambilnya dari Palestina, bisa saja kita ambilnya itu dari Belanda. Ya. Ini dunia ini milik kita. Jadi kita harus mulai lagi mengajak anak cucu kita bahwa dunia kita ini bukan Pulau Jawa saja. Dunia kita ini paling tidak negara kita itu Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi jangan jangan itu memang dulu dulu ada ya, ada filsafat Jawa atau kata-kata Jawa gitu. Mangan gak mangan kumpul. Nah, nah terjemahan itu mungkin ya walaupun tidak ngumpul nggak apa-apa gitu loh. Ngumpul itu artinya mangan gak mangan ngumpul, mangan bangan ngumpul, ngumpul hatinya tetap walaupun jauh tetap dekat. Jadi nggak apa-apa. Anu anu putranya ya misalnya atau cucunya nanti sebentar lagi kan akan punya cucu. Nanti cucunya misalnya pamit ke bapaknya. Ini saya mau kuliah ke Taiwan, ya. Saya mau kuliah ke Cina, saya mau kuliah ke Korea, saya mau kuliah ke Jepang, saya mau kuliah ke Amerika, saya mau kuliah ke New Zealand, saya mau kuliah ke Belanda. Itu nggak apa-apa. Dan banyak yang gratis juga gitu loh. Banyak yang gratis juga. Jadi nyuwun sewu, kalau ini kita sambil ngomong-ngomong begini, tempo hari itu kan ada narasumber itu, Ruli Aprilia, ya, Ruli Aprilia. Itu dulu juga narasumber. Tapi pada suatu ketika minta, Pak Prof, saya bagaimana kalau dibuat referensi, saya mau sekolah ke Korea. Hmm. Ya kita coba saja. Terus saya diberi link oleh Korea, Korea ngirim link ke saya mengisi. Alhamdulillah 4 bulan kemudian berangkat. Langsung berangkat, nggak bayar. Nggak bayar. Gratis. Kuliah master di luar negeri gratis. Nah itu dari mana? Saya juga nggak pernah membayangkan loh. Loh siapa sih yang mau mendengarkan podcastnya Pak Surahman ini? Podcast tim Jati Podcast. Dan ternyata di balik sana itu ada orang yang mendengar. Orang yang mau, oh ini kalau ini menyampaikan ini fakta. Kalau ini menyampaikan ini fakta dan faktanya ini benar dan saya tidak pernah ini dulu kan diajari kita itu harus jujur, amanah, fatonah, tablek. Itu adalah contoh-contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada contoh. Tapi ini pasti bisa dipakai secara umum. Siapa yang nggak suka seseorang yang jujur? Pasti suka. Siapa yang jangan orang yang nggak amanah? Orang yang kalau dipercaya melakukan ini dipegang betul. Nggak pernah itu bohong. Datanya benar. Nah, jadi setelah itu juga harus dia menunjukkan kebesarannya jiwanya. Bagaimana dia menyampaikannya dengan benar. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang seperti yang dicontohkan ini, kita akan bagus. Termasuk kita bagaimana ini. Sastra budaya lokal ini. Sastra budaya lokal ini jangan sampai punah. Malah kita gali supaya lebih bagus lagi. Kita inovatif. Kalau dulu disampaikannya dengan satu cara, sekarang kita beberapa cara. Kalau dulu itu wayang kulit itu semalam suntuk,
Yang semalam suntuk itu diklip-klip bisa menjadi 100 klip. Ini kan bisa jadi bukan 100. Ya kalau ini Demyati podcast ini 1 jam, itu nanti bisa dipotong-potong. Jadi yang kita bicarakan sekarang ini nanti jenengan putar lagi, lalu di-shoot lagi, di video lagi, dipotong pendek, di-upload. Monggo. Ya, ini adalah cara inovatif. Bahwa kita buka, jangan hanya melalui YouTube, kita bisa melalui ya yang lain, melalui TikTok, melalui Spotify, melalui Anchor, melalui Instagram, ya, melalui masih banyak lagi, masih banyak lagi. Dan itu kita harus mengikuti, ya. Ini hal-hal yang bagus, insya Allah akan banyak membawa sastra, budaya, dan bangsa kita menjadi lebih baik, lebih inovatif, dan lebih rukun lagi, ya, maju. Jadi saya cita-cita saya ini ingin melihat Indonesia. Walaupun saya ini ada di di Amerika ini, saya lama di Amerika ini. Tapi saya melihat bahwa di Amerika itu justru ya ini tadi dilaksanakan semua. Jadi kalau kemarin itu saya Jumatan itu di public library. Loh, di sini boleh dimanfaatkan seperti. Jadi luar biasa karena masjid di Amerika ini Pak sudah sangat penuh sekali. Kenapa? Umat Islamnya besar sekali di sini. Jadi kalau dulu itu masjid itu tahun 22 tahun yang lalu, masjid saya itu kalau Jumatan 50 orang maksimum. Sekarang ini sudah 2.500 orang. 2.500 karena nggak cukup teman-teman saudara saya ini sholat di luar, Pak. Di luar masjid. Bayangkan dengan suhu minus. Jadi snow, dingin, dia sampai kedinginan itu untuk bisa mengikuti sholat Jumatan. Dan ini akhirnya negara memfasilitasi, gunakanlah itu public library. Itu meeting room, ada ruangan untuk pertemuan, itu disediakan sampai 3 ruangan. Nah, Jumat kemarin saya Jumatan di sana. Ya karena pertama kali belum banyak orang, Pak. Padahal itu bisa menampung sampai 500 orang. Bisa menampung sampai 500 orang. Tapi ini sekedar penyampaian bagaimana kita menghadapi dunia ini. Kita menghadapi dunia ini. Kita harus sabar, kita harus sanggup, dan kita harus menerima Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu kalau bilang Pancasila sejati. Sejatinya apa? Oh, baru beda agama saja sudah tukaran. Oh. Ya. Baru beda partai saja baru beda pilihan hari ini. Ini kalau ada misalnya 1-2 kalimat atau Pak Puranto untuk saudara-saudara kita ini bisa mengakhiri. Silakan menyimpulkan, monggo. Terima kasih Pak Dim. Saudara-saudara semuanya yang pada malam hari ini kita bisa kumpul di sini. Terima kasih mungkin atas atensi Bapak Ibu semuanya. Sedikit yang saya sampaikan, tekankan di sini, saya bukan berarti untuk mencari perbedaan, bukan, karena memang di sini itu di KSGK itu hanya banyak sekali inovasi-inovasi, artinya nanti semua yang akan kami laksanakan itu hanya inovasi dari yang sudah ada saja, bukan sesuatu hal yang baru, tapi juga ada titik beratnya, karena mohon maaf, kebetulan keyakinan kami itu beragama Islam, dan saya sangat menjunjung tinggi syair-syair yang sudah dibuat para leluhur, baik yang dari asli Arab maupun mungkin yang para wali yang ada di Indonesia ini. Tetapi bukan tanpa mengurangi rasa hormat, kami juga kalau dalam sebuah geguritan itu Bu Is Manasita itu opi opo wis marem tinggalannya leluhur. Artinya kita jangan hanya bangga dengan apa yang sudah leluhur diwariskan kepada kita, tapi kita juga berusaha untuk
mencipta, meskipun dalam bentuk inovasi. Artinya kita juga bukan iki dadane mbahku, tetapi ini adalah dadaku. Maksudnya bukan untuk kesombongan, tetapi ini sebuah apa namanya upaya bahwa semua itu memang harus berkembang, karena dunia dengan begitu pesatnya, kalau nanti budaya juga hanya kita sesindinan lagu leluhur atau lagu zaman dulu, kan kita juga bagi saya kurang kurang apa namanya kurang ikut kemajuan zaman. Jadi di KSGK ini memang ada sedikit sebuah gerakan. Nanti suatu saat kami juga akan bicara tentang wayang seperti yang Pak Dim sampaikan tadi. Mungkin juga senai teater yang mungkin kami agak berbeda dengan yang sudah ada. Tapi kurang tahu kalau yang seni teater itu nanti apakah sebelumnya sudah ada atau belum, tapi ini sudah ada gagasan pada kami. Mungkin di kesempatan lain kalau ada waktu lagi mungkin akan kita sampaikan di sini. Tapi untuk fokus pertama, memang kami berfokus pada Tejami dulu karena ini suatu proyek yang pertama, dan insya Allah nanti akan segera kami rilis dan kita bisa nikmati bersama. Jadi itu mudah-mudahan tetap bersatu seperti warga dunia, seperti yang ketika Pak Dim tadi. Jadi yang datangnya dari Arab, kita padukan dengan yang ada di sini, meskipun kebetulan karena kami tinggal di Jawa, bukan berarti kita Jawanya, karena Nusantara, kita tetap bicara tentang Indonesia. Jadi tetap ada akulturasi antara budaya Arab dan Indonesia. Dalam ini kebetulan yang saya sampaikan adalah karena tentang puji-pujian itu kan yang dulu sejarahnya kalau tidak salah memang pertama di Jawa dan di Kalimantan. Jadi memang di situ. Begitu Pak Dim, mudah-mudahan nanti apa yang digagas oleh teman-teman di KSGK ini bisa terrealisasi dan bisa menjadi media dakwah yang baru, meskipun bukan sesuatu yang baru, memperkaya yang sudah ada. Seperti itu, mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Pak Dim. Monggo Pak Dim. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Inilah Bapak Parpal Purwanto, sastra dan budayawan Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam.